Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini saya akan menyampaikan sumber materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita konsep iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kitab Taurat untuk Nabi Musa turun di Mesir untuk Bani Israel. Kitab Zabur Nabi Daud turun di Darussalam. Kitab Injil Nabi Isa alaihissalam turun di Yerusalem untuk Bani Israel. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad SAW turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat dan muamalat, penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman artinya dengan penuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada Rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Kandungan kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan yang berisi 8 larangan dan 2 perintah di bawah ini. 2. Kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamaan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Kandungan kitab-kitab Allah. 4. Kitab-kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. 1. Tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. 2. Syariah, berisi hukum-hukum Allah. 3. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Kandungan kitab-kitab Allah. 4. Ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. 5. Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. 6. Sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. 7. Wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. 5. Suhuf. Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam yang tertera yang tercantum dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Nabi yang menerima suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Yesus menerima 50 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya
kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia akhirat. Cara-cara beriman kepada Allah dan kitab-kitab Allah, yaitu satu, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Tiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Satu, manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupan mereka tidak sombong. Orang beriman, kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Tiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap orang yang mencintai Al-Quran. A. Membaca Al-Quran secara rutin. B. Memahami isi Al-Quran. C. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah tadi sumber materi belajar mengajar pada pendidikan agama Islam SMP Islam Al-Ma'ruf Wekarya. Demikianlah materi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.